Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tugas akhir, yaitu tentang ringkasan dan jurnal tentang implementasi JST, yaitu dengan metode backpropagation. Pada naskah pertama saya akan menjelaskan tentang implementasi metode backpropagation jaringan secara tiruan dalam implementasi pola pengunjungan terhadap transaksi. Dan di sini abstrak penelitian ini bertujuan untuk memprediksi perilaku pola pengunjung terhadap transaksi sehingga dapat memprediksi berdasarkan jumlah pengunjung dan jumlah transaksi untuk mencapai output yang dioptimalkan. Maka penelitian ini menggunakan jaringan saraf tiruan metode backpropagation. Studi kasus ini dilakukan di UD tahun dan DILA. Data yang digunakan adalah data laporan penjualan pada bulan April 2017 sebagai data training dan data laporan penjualan pada bulan Mei 2017 sebagai data testing. Selanjutnya data analisa dengan beberapa pola arsitektur jaringan pola yang terbaik dan dipilih untuk implementasikan ke program MATLAB. Hasil sistem menunjukkan korelasi antara jumlah pengunjung dan transaksi yang terjadi dengan kata kunci prediksi backpropagation, jumlah pengunjung dan jumlah transaksi. Untuk dari itu saya membalik dulu ke awal, yang dimana jurnal ini ditulis oleh Randi Rian Putra, Fakultas Sains dan Teknologi Indonesia di Sistem Komputer Universitas Pembangunan Pancabudi di daerah Sumatera Utara. Untuk pendahuluan ini sudah kita lanjut lalu untuk langsung ke definisi. Yang pertama dibahas yaitu adalah jaringan saraf tiruan atau JST sendiri. Jaringan saraf tiruan atau JST saat ini telah berkembang dengan pesat dan telah diimplementasikan dalam berbagai bidang. Salah satu implementasi dalam bidang ekonomi adalah untuk memprediksi kebangkrutan. Prediksi kebangkrutan telah menjadi salah satu topik yang menarik, mengingat keuntungan yang diperoleh apabila dapat melakukan prediksi kebangkrutan atau Arizona ZM 2013. Lalu yang B adalah karakteristik jaringan saraf tiruan. Nah, di sini ada beberapa poin karakteristik jaringan saraf tiruan, antara lain: 1. Memiliki kemampuan menghasilkan output terhadap pola yang belum pernah dipelajari. Lalu yang kedua, misalnya mungkin memiliki kemampuan untuk memproses input yang terdapat kesalahan, terus di dalamnya dengan tingkat toleransi tertentu, mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi terhadap nilai-nilai input dan output. Bentuk adaptasi ini diwujudkan dalam perubahan nilai bukan tersebut. Akurasi prediksi pada umumnya cukup tinggi. Lalu yang kelima adalah memerlukan waktu yang relatif lama dan dalam mempelajarinya. Lalu untuk ketiga yaitu bahasan ini, yaitu kita bahas tentang backpropagation. Backpropagation merupakan salah satu dari metode penelitian dari jaringan saraf tiruan, di mana ciri dari metode ini adalah meminimalkan error pada output yang dihasilkan oleh jaringan. Backpropagation melatih jaringan untuk mendapatkan keseimbangan antara kemampuan jaringan mengenali pola yang digunakan selama training, serta kemampuan jaringan untuk memberikan respon yang benar terhadap pola masuk yang serupa tapi tidak sama terhadap pola yang dipakai selama pelatihan. Untuk yang kedua, untuk yang D, arsitektur backpropagation, yaitu setiap unit dari player input pada jaringan backpropagation selalu terhubung dengan setiap unit yang berada pada layer tersembunyi. Demikian juga setiap unit layer tersebut selalu terhubung dengan unit pada layer output. Lalu untuk jaringan backpropagation terdiri dari banyak lapisan atau multi-layer network, yaitu lapisan pertama input, yaitu satu buah terdiri dari 1 hingga unit input. Lalu lapisan tersembunyi memang satu buah yang terdiri dari 1 hingga P unit tersembunyi. Lalu untuk selanjutnya yaitu lapisan output, satu buah yang terdiri dari 1 M unit output. Lalu yang E itu algoritma propagasi balik. Pengertian backpropagation adalah perumpamaan gradien menimbulkan kuadrat error output atau keluaran. Ada 3 tahapan dalam penelitian jaringan, antara lain forward propagation atau perambatan maju, tahap perambatan balik, dan tahap perambatan bobot dan bias. Jaringan ini mempunyai arsitektur yang terdiri dari input layer, hidden layer, dan output. Langkah-langkah metode backpropagation adalah sebagai berikut: inisiasi bobot jaringan secara acak untuk setiap contoh data lingkungan keluar berdasarkan bobot jaringan saat tersebut. Lakukan proses perhitungan nilai error setiap keluaran dan hidden node atau neuron dalam jaringan bobot relasi jaringan modifikasi. Dan 4, ulangi langkah kedua sehingga mencapai kondisi yang diinginkan berupa cara memodifikasi bobot jaringan saraf tiruan. Lalu untuk yang ketiga, yaitu poin ketiga, yaitu perancangan. Di sini ada
tahap perancangan, dan keempat adalah hasil dari pembahasan. Membangun sistem. Pada tahap pengujian, sistem dilakukan training terhadap data sampel ke jaringan secara tiruan yang dengan algoritma backpropagation. Setelah dilakukan training terhadap jaringan tersebut, selanjutnya dilakukan testing dengan menggunakan data testing yang ada, yaitu data pada bulan Mei 2016. Oke, ini untuk data tabelnya. Kedua adalah pengujian terhadap 5 model arsitektur untuk pengujian akurasi pelatihan jaringan tiruan digunakan dalam model arsitektur jaringan saraf tiruan, yaitu dengan menggunakan arsitektur jaringan 311, 321, 331, 341, dan 351. Dan terakhir untuk dan selanjutnya adalah hasil pengujian. Dari hasil pengujian dengan 5 arsitektur jaringan saraf tiruan pada data training di atas, maka didapatkan beberapa nilai error untuk menjumlahkan jumlah transaksi sehingga terdapat nilai error kecil terbesar. Oke. Lalu baru mengeluarkan hasil pengujian status testing dan jumlah pengunjung. Ini dia. Oke, ini untuk pembahasan dari ininya. Mungkin saya lanjutkan ke jurnal yang kedua, yaitu jurnal internasional yang berjudul Implementation of Neural Network Backpropagation Training Algorithm of FPGA. Ini dimana dari S. Il Pinger, the Department of ENCA, Native Mechanical Institute of Technology, Lekala Barcelona, dan Arum Kumar M, Department of ENCE, Native Mechanical Office Technology, Lanka, Barcelona. Okay. Then for abstract, this work present implementation of trainable artificial neural network, or ENN chip, which can be trained to implement certain functions. Usually training of the neural network is done offline using software tool in the computer system. The neural network trained offline are fixed and lack the flexibility of getting trained during usage. In order to overcome this disadvantage, training algorithm can implement on chip with the neural network. In this work, backpropagation algorithm is implemented in its gradient descent from to train the neural network to function as a basic digital gates. And also for image comparison, the working of the backpropagation algorithm to train ENN for a basic gates, and the image comparison is verified with intensive MATLAB simulation. In order to implement the hardware, Verilog coding is done for ENN and training algorithm. The functionality of the Verilog RTL is verified by simulation using model SIM XE3 simulation tool, the Verilog code, and systemizing using Selenic ICE tool to get the next list of the ENN and training algorithm. Finally, the next list was mapped to FPGA, and the hardware functionality was verified using the Selenic chip process for analyzing 10.1 tools. Thus, the component of the neural network chip that is trainable online is successfully implemented. Okay, for the general term, the artificial neural network backpropagation online and training FPGA image comparison. For introduction, as you read this word, you are using the complex biological neural network. You have highly interconnected set of COM10 11 neural to facilitate our reading, breathing, mentioning, and thinking. Each of your biological neural rich assembly of tissue of the chemistry has the complexity, if not the speed, of the microprocessor. Some of your neural structure was with you aboard. Other parts have been established by experience and training of learn. So that's maybe for me. So let's have the many topic for talk about this for the next. Maybe because this almost 10 minutes, maybe I end this video. Okay, thank you for your time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.